Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil lazzat. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai sahibul bait Ibu Eli Yulia beserta putra-putri dan keluarga. Tamu kehormatan kita sore ini Pak Deakus langsung dari Banyuwangi, Ibu Ketua Pengajian dan seluruh pengurus serta anggota keluarga besar Majelis Ta'lim Muslimah Al-Hikmah Pratama yang sore hari ini luar biasa. Saya pangling, Masya Allah, tambah cerah-cerah, tambah sumringah, glowing. Walaupun masih ada memang beban hidup di wajahnya, yakni cicilan belum lunas. Alhamdulillah, sore ini kita berkumpul bersilaturahim di majlis yang mubarak, majlis ilmu, majlis silaturahim. Mudah-mudahan keberkahan majlis ini semua yang hadir diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabul hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun nanti kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Terkhusus doa untuk almarhum Bapak Zainal Arifin, juga almarhum Imam Asnawi, almarhumah Ibu Amanah, almarhum Bapak Sudarsono, almarhum Raden Imam Sayyid Hadi Karyo, dan seluruh keluarga serta almarhumah kita semua. Semoga berkat doa sore hari ini semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal kebaikannya, dilapangkan, diterangkan kuburnya, diangkat derajatnya, dimuliakan bersama para nabi, para rasul, syuhada dan sholihin. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, istri, putra-putri, semua hatinya dijaga oleh Allah, diberikan keikhlasan, kesabaran, dan menjadi semua adalah generasi-generasi yang sholihin was sholihat. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, ada satu ayat yang pakem, yang tidak bisa dirubah dan diganggu-gugat. Ayat ini terkait dengan umur manusia. Ada banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya bisa kita baca di dalam surah Fatir. Satu surah sebelum surah Yasin, itu surah Fatir. Di ayat yang ke-11, di akhir ayat tersebut Allah meyakinkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Saya ambil dari ayat yang paling akhir. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Dan tiadalah seseorang hamba yang dipanjangkan umurnya. Wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dan tidak ada yang dipendekkan atau dikurangi umurnya illa fi kitab, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitabnya. Kitab yang dimaksud ini adalah Lauh Mahfuz. Jadi si fulan ini bakal umur berapa sudah ada tulisannya. Nanti Muzaki itu umur berapa, Pak Diakus umur berapa, Bu Eli umur berapa, termasuk almarhum Bapak Zainal Arifin, telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa merubah apapun, semua dalam torehan takdirnya. Bahkan dikuatkan oleh ayat yang lain, buahnya ini ayat di Al-Quran, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya kontrak, punya jatah. Apabila kontrak itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa mundur barang sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa maju. Dan Allah tidak pernah memberitahu kepada kita, ibu-ibu. Inilah yang disebut sirrun min asrarillahi ta'ala, rahasia di antara sekian banyak rahasia Allah. Rizkimu, jodohmu, dan ajalmu. Lupa Ustaz, katanya Rasulullah SAW pernah menyatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambunglah silaturahminya. Man arada ayyabsuta rizqahu wa yutila umrahu falyasir rahimah. Loh, katanya ayat ajal itu pakem, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa ada hadis mengatakan jika engkau ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambung silaturahim? Ini yang benar ayatnya apa hadisnya? Atau yang salah ayatnya atau yang salah hadisnya? Ternyata yang salah si mocok. Yang dimaksud panjang umur dalam hadis tersebut itu bukan dalam angka dan jumlah, tapi dalam kualitas dan berkah. Islam itu mana mengajarkan angka, Bu? Enggak ada. Islam itu mengajarkan kualitas dan berkah. Makanya kan kita kalau berbicara tentang umur, ya bukan panjangnya umur, tapi berkah umur. Kalau kemudian kita ini bicara tentang harta, bukan banyaknya harta, tapi berkahnya harta. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah bisa kita melakukan survei bahwa orang yang panjang umur itu tanda bahwa dia orang baik? Belum tentu. Sekali lagi, jangan pernah terikat dengan angka dan jumlah, nggak ketemu. Panjenengan kalau bicara harta yang berkah, hapus rumus angka di otak kita. Kalau kita bicara tentang harta yang berkah atau umur yang berkah, hapus angka dalam otak kita. Sedikit saja saya mau cerita. Ulama-ulama besar itu rata-rata nggak ada yang panjang umurnya. Almarhum ini 57, persis usianya, hampir persis usianya Imam Syafi'i. Imam Ghazali juga kepala 5. Bahkan Syekh Muhammad Abduh itu 49. Tapi karyanya luar biasa. Kitab tulisannya luar biasa yang sampai sekarang ini dinikmati oleh ilmuwan-ilmuwan dan para santri di pesantren membaca kitab. Orang yang meninggal dunia, karyanya masih dinikmati. Itulah disebut dengan orang panjang umur. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW sendiri usianya itu hanya 63, ibu. 63 itu kalau ukuran orang Arab itu pendek sekali. Jadi jangan pernah menyangka orang itu kalau panjang umur dijamin dia baik. Tidak. Enten tonggo niku
Padahal ini loh, copet tapi dawa umur. Ahli ribah tapi ya dawa umur. Watik sehat wong ibu. Makanya ditanya, Mbak, apa resepe sampean kok dawa umur terus sehat? Ya iku lho, ahli ribah itu. Insyaallah dawa umur kon. Tidak ibu. Telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Makanya hidup kita gak usah risau dengan itu. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, berapapun umurku gak penting, berapapun jumlah hartaku gak penting, yang penting barokah. Sepakat gak ini? Oke, kalau gak sepakat saya pamit pulang. Ibu sekalian, ini yang pertama. Rencana kan ada 13 item Mbak Ulfa, tapi ini 3 dulu ya. Nanti yang 10 diundang lagi ya Bu. Biar nanti periode pengajiannya berlanjut. Ini part yang pertama. Oke, Ibu. Allah tidak pernah mengatakan kalau orang mati itu mati. Berapa ayat Allah sebutkan? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka kalau orang-orang yang mati di jalan Allah matinya baik, amwata dia mati, bal ahya dia hidup. Kenapa kita menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia? Itu kan karena kita manusia biasa Bu, yang dilihat kasat mata. Padahal Bu, kalau panjenengan tahu ucapan bagi orang yang meninggal dunia, itu orang umum kan bilang innalillah. Padahal Rasulullah bilang alhamdulillah. Tapi gak umum. Ya, makanya ulama kemudian dikombinasi setelah innalillah alhamdulillah. Ibu saya wafat di usia 63 tahun. Ayah saya juga wafat di usia 63 tahun. Usianya terpaut 10 tahun. Jadi 10 tahun setelah ayah saya wafat, ibu saya wafat di rumah sakit yang sama. Kalau umur pakai logika genetika, maka usia saya juga nanti akan 63 tahun. Karek ngitung lah. Oh, sekarang nanya saya usia berapa? Masih ya dong. Coba tebak usia saya berapa? Nanti yang benar saya kasih handphone. Kok ditambah dituwek-tuwek nomor seneng aku ngene. Tapi gak ada genetika Bu. Jadi mestinya karepe wong pratama ngeten Bu. Ada kakek atau nenek, ada anak, ada cucu. Karepe wong pratama iku kakeke dhisik sing mati, baru bapake, baru anak. Lah ngoten sih karep sampean. Padahal banyak kakeknya seger waras, cucunya meninggal dunia. Terus mau apa? Kita hanya ridho dengan ketetapan Allah. Kemarin saya takziah di salah satu jamaah kami di daerah Ngesong sana, Sukomanunggal. Itu anak yang masih SMA Bu, meninggal dunia. Sementara ayahnya ini sudah 60, baru pensiun ya, 60 tahunan lah. Lebih. Ya, terus saya datang ke sana, saya dipeluk oleh ayahnya maksudnya. Terus dia bilang, Pak Ustadz, kenapa kok nggak saya dulu dipanggil sama Allah? Kenapa anak saya kan masih produktif, masa depan masih panjang. Dalam hati saya Bu, aku ini Israel Pak, ya kan disik no. Aku mesti tuwek pensiun, gak produktif mana. Tapi siapa yang tahu? Makanya ini kan rahasia di atas rahasianya Allah. Nah Ibu sekalian, cuma untuk membawa kepada ranah bahwa orang mati sesungguhnya tidak mati. Tapi ini waktunya memang pendek, saya harus loncat nanti ke Masjid Agung Sidoarjo. Saya ingin menjelaskan 40 malam pertama di alam kubur apa yang terjadi. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar namanya Imam Al-Qurtubi. Ya kalau diundang lagi saya jelaskan, kalau enggak ya sudah. Tergantung. Ibu, sekarang beliau ini penasaran Bu, rupanya ingin mempersiapkan diri kan ya. Jadi begini, berita kematian bagi mukmin itu adalah berita yang membahagiakan. Berita yang membahagiakan.
Coba lihat ayatnya itu. Ali Imran 69-70. Nanti ibu telaah ayat itu di rumah, dibaca berulang-ulang agar panjenengan tidak melihat kematian itu menjadi sebuah berita yang mengerikan, tapi berita yang membahagiakan bagi siapa? Orang yang beriman. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang matinya baik, dan kita hakul yakin almarhum Pak Zainal Arifin ini matinya baik. Dia nggak mati. Bal ahya, dia hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka mendapatkan kenikmatan rezeki. Tidak hanya hidup, Bu, difasilitasi Allah dengan kenikmatan di alam kubur. Yang ngomong siapa? Allah. Muzaki ini hanya menirukan Al-Quran saja. Dan tidak hanya itu, farihina bima atahumullahu min fadli. Farihin, mereka-mereka yang matinya baik di alam kubur itu bahagia. Atas apa? Atahumullahu min fadli, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Coba dikip dulu kata-kata karunia. Karunia ini bukan nama toko loh, toko karunia, CV karunia. Karunia ini fadlnya Allah. Itu dua. Orang yang mendapat karunia Allah di alam kubur itu dengan jalan dua. Satu, jalan dirinya sendiri. Dua, jalan orang lain. Ini semua penting dan ini sebenarnya rahasia, Bu. Kalau bukan Pratama, enggak saya cerita ini betul ini. Tolong dicatat betul. Pertama, karunianya karena dia selama hidup amalnya banyak. Sehingga tanpa didoakan oleh anaknya sekalipun, tanpa didoakan oleh saudara-saudara dan jamaahnya, dia tertolong dengan amalnya sendiri. Sholatnya baik, jujur, sama tetangga baik, sama istri, anaknya baik semua. Dan kita berharap kita semua seperti ini, Bu. Katanya Mas Opik di dalam sabdanya Mas Opik, bila waktu kan terhenti, teman terbaik adalah amal. Karunia pertama, dia beramal, ikhlas, amalnya diterima, dibawa sampai mati. Walaupun orang ini tidak punya saudara sana, saudara, Bu, tapi dengan amalnya dia diselamatkan oleh Allah, dengan amalnya dia dibahagiakan sama Allah. Tapi ada orang yang amalnya pas-pasan. Maaf, contohnya sing mesem-mesem nih, sholatnya mungkin kurang, puasanya kurang, sedekahnya kurang, tapi dia punya komunitas, dia punya anak soleh, dia punya murid yang baik, dia punya bestie-bestie yang baik-baik kayak begini. Dan sore ini kita buktikan, dia dikaruniai Allah dengan doa orang lain. Jadi orang lainlah yang menyebabkan dia itu bahagia dan selamat di alam kubur. Bu, ada orang beruntung dua-duanya dapat, Bu. Amalnya wis apik, sholati rajin, sedekahnya rajin, orangnya jujur, sahabat-sahabatnya banyak. Dua-duanya dapat. Dirinya menyelamatkannya, orang lain pun juga menyelamatkan. Ibu pernah debat dengan hadis kalau ada orang pertemanan itu seperti ini, kan pertemanan mahal loh, Bu. Tolong ini dipertahankan. Kalau ada sedikit salah paham, miskom, sudahlah, ngalah. Jangan pernah putus, karena ini orang-orang baik-baik semua, Ibu. Kata Imam Syafi'i, kalau ketemu teman yang baik, pegang erat tangannya, jangan dilepas. Kalau sudah lepas, susah cari gantinya, Bu. Dan satu hal lagi, saya ingatkan, karena yang hadir rata-rata di atas 60 ini, menurut perkiraan saya. Suatu ketika, Bu, yang punya anak, yang punya cucu, jangan berharap kepada anaknya, jangan berharap kepada cucunya. Mereka akan punya kehidupan sendiri. Wis gak usah diharap-harap. Kalau anak pada saat kita tua datang menjenguk kita, itu bonus. Justru nanti yang menjadi kawan adalah bestie-bestie. Anaknya podok duwe keluarga kabeh karek bestie-bestie ini. Sudah, hidupkan pengajian ini. Ini pengajian tidak hanya taklim, Bu, tapi membangun komunitas surga, sahabat surga, seduluran saklawase sampai swarga.
Sampean gak iso jaga anak sampean tak kandani. Ngomong gurung sampean. Mereka punya kehidupan sendiri. Yang justru kita harapkan itu sahabat-sahabat surga seperti ini. Ayo diramut. Masih pada tua diramut. Justru nek pada tua satu nasib, satu perjuangan. Apalagi wis tuwek pada rondo niku tambah cocok biasa ngobrol nyambung terus. Mohon maaf, ini kenyataan realita yang harus saya sampaikan ya. Coba. Terus. Dan apa berikutnya? Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu berbahagia. Biasanya orang kalau bahagia itu, Bu, dia ingat siapa? Misalkan ibu-ibu dapat kesenangan, dapat hadiah, yang pertama kali diingat siapa? Orang yang dicintai. Pak Zainal ini kan lagi bahagia, lagi senang di alam kubur. Dia ingat istrinya, ingat anaknya, dan dia ngomong, Rinio nak, Rinio dek, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Di sini lebih nyaman, di sini lebih enak, di alam kubur lebih lezat suasananya, nggak ada fitnah, nggak ada intrik. Zaman dulu nggak ada di alam kubur, corona nggak ada, corona hanya di dunia. Ibu-ibu, orang-orang yang mencintai kita ini sekarang lagi bahagia di alam kubur dan berharap kebahagiaannya itu kita merasakan. Makanya ditunggu mas, sampean sama papamu ditunggu. Istrinya ojo menangat weli ditunggu. Dadak sing diteni gak wani. Maaf loh Bu, maaf loh Bu. Saya ini kalau ziarah kubur ke ibu saya, ke ayah saya dialog. Ya tentu dialog dalam hati. Kan sesungguhnya doa itu dialog. Tadi ini sama nyekar, sama ngobrol. Tapi ojo banter-banter. Dikira ini, aku tahu kok banter. Stres wong iku. Ibu terus pun dikabari teng mriko. Saya nggih Bu, kula kangen kali ibu. Menawi kula ditakdir cepet kali Allah kepanggih ibu, kula syukur. Tapi sak mangke nggih dereng kula. Tapi nggih ngapunten Bu, kula ngomong koyo ngoten nggih. Niki lho gulu kula niki mengkorok. Duh. Jadi mereka itu menunggu kita. Rinio, nah kene enak. Ayo ke sini. Itu wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh seorang kawan. Kawan ini konglomerat Surabaya. Dia mendapat warisan perusahaan dari orang tuanya. Orang tuanya itu punya anak 5. Dia anak ketiga. Waktu 100 hari wafat ibunya, saya diundang untuk berceramah seperti ini. Dan sebelum ceramah ada sambutan yang diwakili oleh anak yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya, mendoakan ibunda saya. Semoga ibunda saya mendapatkan nikmatan di alam kubur. Kami sebagai anak-anaknya sangat rindu dengan ibunda kami. Saya catat rindu. Dia gak sadar dengan omongannya. Setelah itu saya ceramah. Langsung saya katakan luar biasa sambutan dari anaknya. Ternyata anaknya itu sangat merindukan ibunya. Padahal orang itu kalau merindukan bawaannya kepingin cepat bertemu dengan ibunya. Maka saya pastikan siapa di antara anak-anak yang paling rindu kepada ibunya, dialah yang paling cepat nyusul ibunya alias mati. Langsung pucat semua. Terus mic-nya diambil, Pak Ustadz pinjam mic-nya. Maaf Bapak Ibu, maksud kami rindu biasa-biasa aja kok. Ini namanya muntaber, tahu gak muntaber? Munafik tapi berhasil. Bagaimana dia mengatakan rindu kepada orang tuanya, tapi disuruh nyusul mati gak siap. Ibu, pintu ketemu Allah itu ya kematian itu. Pintu kebahagiaan itu ya kematian itu. Pintu terlepas dari belenggu fitnah kehidupan, ya itu. Saya senang, Masya Allah, ini Pak Zainal ini merdeka Bu. Nggak ada yang memarahi, nggak ada yang ngomeli. Dulu ya diomeli terus sama Bu Eli. Saya merasakan.
Kan harus Bu, ceramah mungkin nggak boleh sedih. Sedih tapi harus bahagia. Syarat dengan ilmu. Kita itu sebenarnya munafik loh Bu, mohon maaf. Saya rindu ibu saya siap menyusul beliau. Saya rindu ayah saya siap menyusul beliau. Dan dikatakan saya rindu Rasulullah, saya siap menyusul Rasulullah. Di mana Rasulullah sekarang? Di alam barzakh. Gaya-gayanya rindu Rasul, aku rindu Rasul, rindu Rasul. Sampai lagu-lagu, rindu kami padamu ya Rasul. Sudah tahu Rasul di alam kubur, nyusul nggak mau. Ini anehnya jamaah. Oke. Kemudian ibu sekalian, yang ketiga berarti yang terakhir kan di ceramah ini kan. Seorang anak putri datang kepada saya selepas ayahnya meninggal. Pak Ustadz, saya disuruh ibu saya datang ke Pak Ustadz. Ada apa nak? Kan ayah saya baru meninggal. Dan beliau menanyakan ke Ustadz, ayah saya nanti itu masuk surga atau masuk neraka? Dikira saya ini asistennya Allah atau apa tuh. Akhirnya saya balik tanya ke anak ini, nah, kira-kira kalau kamu ditanya ayah itu orang baik atau enggak? Baiklah Pak Ustadz. Oke. Kalau ditanyakan kepada ibumu, ayah ini orang baik atau enggak? Ya baik Ustadz. Kalau ditanya kepada tetangga-tetangga ayahmu, ayah ini orang baik? Baik Ustadz. Kepada sahabat-sahabat ayah, baik Ustadz. Artinya pendek kata, setiap orang yang ditanyakan tentang bagaimana ayahmu, jawabannya baik. Betul, saya yakin ayah orang baik. Sampaikan ke ibumu, ayahmu di surga. Kata Rasulullah, ma min muslimin mata. Siapa seorang muslim yang meninggal dunia, ada 3 orang yang bersaksi bahwa dia orang baik. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Ini loh enaknya orang beriman. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang ada pengajian di Masjidil Nabawi. Tiba-tiba ada jenazah lewat, dan Rasulullah punya kebiasaan berdiri menghormati jenazah dan mengatakan wajib. Sesaat berikutnya ada jenazah lagi, dan Rasulullah berdiri lagi dan mengatakan wajib. Sehingga sahabat penasaran tanya, ya Rasulullah, ada rombongan pengantar jenazah, engkau berdiri mengatakan wajib, ada pengantar jenazah lagi, engkau berdiri mengatakan wajib. Maksudnya apa ya Rasul? Jenazah yang pertama wajib masuk surga, dan jenazah yang kedua wajib masuk neraka. Kenapa ya Rasul? Lihat coba. Jenazah yang pertama lewat yang mengantar banyak, dan setiap yang mengantar itu memuji amalnya. Ini orang baik, suka menolong. Saya dulu sering utang uang, mesti diutangi, ini mesti diutangi, gak nagih-nagih. Pokoknya disebut-sebut kebaikan. Orang ini wajib masuk surga. Tapi yang kedua coba, yang mengantar sedikit, dan yang sedikit itu mencela mayitnya. Ini orang bejat iki mbak, medit setengah mati mbak, iki ngomong nyelekit nang tonggo, macam-macam. Ibu, sebenarnya orang yang mendapat keselamatan di alam kubur dan bakal masuk surga itu sekarang sudah nampak. Yang tahu hanya dirinya. Apa cerminannya? Quran. 1, orang yang kata-katanya selalu halus, menyenangkan, tidak pernah dia punya musuh sama sekali. Ya, dia sering dibohongi tapi tidak pernah membohongi. Dia sering dihina tapi tidak pernah. Orang-orang yang seperti inilah orang yang diselamatkan oleh Allah. Ibu sekalian, tidak ada kerinduan setiap muslim adalah bertemu dengan Allah, dan pintunya itu adalah dengan kematian. Dan Allah sudah berjanji dan telah menetapkan, ibu mau tidak mau pasti akan datang waktu itu. Suka tidak suka itu akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, karenanya kita ini berusaha ibu. Ada yang bilang Allah nggak adil ya Pak Ustadz. Kenapa ada orang itu yang panjang umur, ada yang pendek umur, ada yang matinya sudah dulu, kan kasihan Ustadz nunggu di alam kubur sampai nunggu hari kebangkitan. Allah nggak adil kan Ustadz? Saya bilang, iya itu pikiranmu. Kalau kamu melihat durasi waktu, maka kamu akan menemukan Allah nggak adil. Coba pakai rasa. Orang yang matinya baik masuk alam kubur, janjinya Allah dikasih fasilitas nikmat kubur, ya kan?
Kalau saya gambarkan, rumahnya besar, luas, kamarnya ada AC-nya, kasurnya empuk, depan ada taman, belakang ada kolam renang. Apa nih gak sewenang nang menunggu. Orang itu kalau hatinya senang, biasanya durasi waktunya singkat, gak kerasa tahu-tahu dia hari kebangkitan. Makanya Rasul mengatakan orang yang beriman yang meninggal dunia dengan baik, seolah-olah dia hanya tidur semalam di alam kubur sambil menunggu hari kebangkitan. Nah, yang jadi masalah ini orang yang durhaka kepada Allah. Masuk alam kubur panas, sempit, gelap, dan pasti tidak kerasa. Orang kalau nggak kerasan itu Bu, biasanya durasi waktunya panjang. Sama kayak ibu-ibu itu. Kalau pengajian ini senang hatinya Bu. Walaupun lama nggak terasa sampai. Ibu-ibu kalau senang pengajian 3 jam nggak kerasa. Sing kerasa sing isi pengajian ini. Sudah. Makanya bedanya manten baru sama manten lama apa? Manten baru sama manten lama itu apa bedanya? Kalau manten baru subuhnya cepat. Manten lama itu lama gak subuh-subuh. Katanya manten baru, loh mas kok cepat subuh mas? Padahal sama jamnya, rasanya yang berbeda. Tapi manten lawas Bu, suwe gak subuh-subuh. Apa mana yang lanang turu sebelah ngor, ya Allah, cek suwe ini subuh itu. Dia itu seolah-olah itu tidur di sebelahnya buaya. Buaya darat aja. Ibu sekalian, inilah. Karena itu ayo dinikmati. Sholat dinikmati, pengajian dinikmati, baca Quran dinikmati, silaturahim dinikmati. Hal-hal yang baik itu ayo belajar kita nikmati. Orang kalau menikmati kebaikan dalam hidup, maka Allah berikan dia kebaikan dalam kematiannya. Mudah-mudahan fase-fase hidup ini selalu kita jalani dengan baik. Ingat Ibu, terus jalankan perintah Allah semampunya. Ya, ayo kita tebar manfaat dan kebaikan untuk orang lain semampunya. Insya Allah semua inilah yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari yang lalu Pak Zainal Arifin, mungkin besok kita, besok lusa kita, minggu depan kita. Bagi kita gak penting kapanpun kita mati, yang penting siap, persiapkan semuanya. Karena Rasulullah mengatakan salah satu bentuk persyaratan orang bertakwa al-isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin saya menceritakan banyak hal Bu, terutama yang rahasia-rahasia, tapi waktu jualah yang membatasi. Karena itu izinkan nanti sebelum baca Yasin, saya ingin bertabarruk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk almarhum. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik, yakni di alam kubur, sebagai bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyi niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami, khususnya dosa saudara kami almarhum Bapak Zainal Arifin. Terima semua amal kebaikannya ya Allah, lapangkan terangkan kuburnya, angkat derajatnya, tempatkan di tempat termulia bersama para nabi, rasul, syuhada dan sholihin. Jadikan keluarga yang ditinggalkan sabar, ikhlas ya Allah, dan jadikan mereka generasi-generasi yang salihin was salihat. Allahumma ya Allah ya munzilal barakah, Engkau yang menurunkan segala keberkahan, berkailah hidup kami ya Allah, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga rumah tangga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi hidup kami dunia akhirat. Allahumma ya syafiyal amrad, Engkau sang penyembuh segala penyakit, angkat dan sembuhkan penyakit kami ya Allah, penyakit zahir, penyakit batin kami, penyakit fisik,
penyakit psikis kami. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Kabulkan hajat kami, berikan jalan keluar atas semua persoalan hidup kami. Allahumma ya qawi ya matin, Kau yang maha memberikan kekuatan, berikan kami kekuatan lahir batin ya Allah, untuk bisa menjaga amanah-Mu, amanah hidup kami, amanah keluarga kami, amanah anak keturunan kami, amanah harta benda kami, amanah ilmu kami. Kami yakin semua amanah ini akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, barokah pengajian ini anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat untuk pegangan hidup agar selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Hadirkan di hati kami ikhlas ya Allah, ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas mengemban amanah-Mu, ridho dengan ketetapan takdir-Mu, sabar dengan semua ujian-Mu, dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, berkahi pengajian sore ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.